Balik lagi soal populisme ini, jadi hubungannya ya kalau kita lihat ini demokrasi sama-sama suara terbanyak, populisme juga sama suara terbanyak. Suara terbanyak. Ini menurut lo kaitannya demokrasi dan populisme, apakah populisme itu adalah sebuah ekses produk dari demokrasi atau ini justru bisa bahwa populisme itu bisa mendistorsi, mengganggu demokrasi, proses yang sedang sehat dan sedang berlangsung. Soalnya secara kasat mata sekarang kayaknya mulai mengganggu ya. Kalau gue lihat gimana? Kalau menurut gue ya, kayak frankly speaking itu sih emang konsekuensinya kita dengan memilih demokrasi, orang-orang populis ini pasti muncul. Populisme tuh nggak bakal muncul di negara yang emang dia diktator misalnya. Dalam jurnal Harvard yang tadi gue baca itu bahwa mereka challenge established. Jadi apa aja yang established, dan itu nggak selalu harus politisi atau pemerintah, tapi bisa juga lembaga-lembaga keuangan. Kayak contohnya dulu pas Pilpres kemarin Amerika ada Bernie Sanders, dia populis tapi dia sama Trump sama. Bedanya kalau Trump itu yang dia challenge adalah misalnya multiculturalism atau agama-agama tertentu. Kalau Bernie Sanders ya Wall Street gitu kan, lembaga-lembaga keuangan yang besar. Berarti Jadi menantang kemapanan dan simbol-simbol lah seperti iya, itu. sebenarnya gitu. Jadi untuk nge-challenge kayak gini, ini kan bukan sesuatu yang bisa muncul di negara-negara yang nggak otoriter gitu ya. otoriter. Itu kan nggak bisa muncul gitu kalau di negara otoriter. Jadi ya itu sih. 2018 atau 2019 jangka panjangnya. Menurut lo kira-kira Indonesia ini persaingan politiknya itu akan gimana? Apakah sama kayak Jakarta kemarin? Betul? Atau akan Atau ada agak kejadian lain yang mungkin kita belum pernah lihat sebelumnya? Menurut gue itu balik ke kedewasaan para politisi kita. Asik. Oh, jawabannya politisi. Jawabannya politis banget ya ini ya. Sekarang populisme itu, kalau kita lihat itu udah kayak komoditas yang enak banget kalau mau kita pakai, kayak komoditas yang laku. Lo pakai di negara manapun, lo gampang tinggal muncul. Lo punya jalan keluar yang pendek gitu kan, misalnya oh ini musuh kita, lo menang, selesai gitu kan. Ketua. Selama ini kan tiap kali kita pesta politik apapun, pemilu, pilpres, pileg, pasti semuanya kan bawa-bawa kepentingan rakyat. Pasti gitu kan? Kamu pengen apa? Memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ini bedanya apa sih sekarang? Kok sekarang lo bisa lihat apa yang kita temuin dalam 2017 dan juga dalam Sustra misalnya itu berbeda dengan orang-orang yang bawa kepentingan rakyat di era-era sebelumnya. Lebih spesifik mungkin, rakyat yang ini kamu mau apa gitu misalnya gitu ya? Iya, salah satu ciri populisme itu adalah dia nativis. Dia nativis itu menghilangkan multikulturalism, jadi cuma ada satu rakyat buat dia aja gitu. Kayak contohnya Trump, ya rakyat dia itu ya American first, jadi dia bawa ide-ide cuman untuk Jadi satu kayak kelompok orang-orang aja. asli gitu ya? Iya, orang asli. Dan ketika satu orang misalnya yang di luar lo ternyata nggak satu jalan sama pemikiran lo, ya lo bukan bagian Itu dari mereka. sebenarnya ada katanya, tapi gue malas sebutinnya. berarti si politisi ini gimana caranya dia menganalisis mana masa yang paling besar gitu ya? Betul. Dan cuman satu aja, Oke. satu komponen aja, kayak apa nih, agama misalnya, ya udah agamanya tertentu. Kayaknya sama juga sih yang terjadi di itu Sama. kemarin. Nah, satu bentuk identitas lain adalah dalam konteks politik adalah soal parpol, soal partai politik. Tapi kan kalau kita lihat ya sejarahnya politik Indonesia itu kan lebih cenderung kepada individu. Jadi orangnya siapa, capresnya siapa, bukan partainya apa. Jadi yang membentuk loyalitasnya tuh tidak terlalu tinggi. Menurut lo tuh akan berubah nggak sih dalam waktu dekat di Indonesia, dan apakah itu sehat atau nggak? Yang sehat itu sebenarnya lebih tinggi loyalitas kepada partai atau kepada individu? Ya kalau misalnya secara moral sih ya yang pastinya harus kepada partainya ya. Karena kan partai itu institusi, dia yang bakal terus-terusan ada. Kalau tokoh ketika misalnya dia sakit, meninggal, atau dia memutuskan untuk nggak berpolitik lagi at some point, ya dia ngilang terus kayak partainya selesai. Menurut gue kayak identitas politik yang kuat itu ya loyalitas tuh sama partai harusnya. Dan partai sendiri harusnya punya idealisme yang kuat atau ideologi yang kuat gitu. Kayak misalnya sekarang kita lihat di Indonesia, kita punya 10 sih parpol. Cuman dari 10-10-nya itu yang nggak pakai Pancasila mana sih? Semuanya Pancasila gitu kan. Ideologinya sama sebenarnya Ideologinya ya. sama. Cuman kayak kalau misalnya kita lihat kayak di Amerika, kita dengan jelas bisa ngeliat, oh kalau misalnya lo Republikan berarti lo bakal pro life, lo anti aborsi gitu. Tapi kalau lo Demokrat, lo bakal lebih dekat ke orang-orang yang teknokrat atau yang modalnya besar gitu, yang deket-deket ke perusahaan kayak gitu-gitu. Jadi ketika lo punya satu ide, oh gue tahu gue harus milih ini karena mereka punya ide yang sama gue. Itu juga yang kasus di tiap pemilu presiden di Amerika. Mereka tuh yang mereka challenge ide, bukan karena situ ada figur Hillary Clinton atau ada Trump di situ gitu, tapi karena idenya apa gitu. Jadi berarti dengan kata lain lo mengatakan bahwa memang partai politik di Indonesia ya seperti kita ketahui tidak beroperasi dengan benar, sehingga orang masih nyangkut tuh adalah suatu gagasan yang primitif. Kita lihat orang gitu, orangnya siapa, mukanya siapa, gue suka apa nggak sama orang yang baiknya kelihatannya gitu dibanding oleh ide gitu ya. Betul. Nah, Gagasan. ini mungkin ada politisi atau partai politik yang nonton.
Sekarang gue mau nanya sama lo, kira-kira saran lo buat para partai politik atau para politisi itu yang mana? Yang dewasa yang lo bilang tadi gitu. Untuk menghadapi 2018 dan 2019. Yang penting lo selalu inget niat awal lo apa. Kalau misalnya lo masuk politik, ya kan? Lo masuk politik, niatnya pengen apa sih, politik itu kan mengedukasi masyarakat kan soal politik itu kayak apa. Jadi pakailah isu-isu atau hal-hal atau materi-materi kampanye yang emang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Misalnya healthcare atau peningkatan pendidikan atau kesehatan gitu. Yang sebenarnya ada relevan value-nya, bagi beneran. kehidupan masyarakat Tapi juga gitu ya. apakah Betul. itu akan cukup untuk memberikan mereka kemenangan pada saat kontes suara? Itu menurut dia. Tidak makanya. cukup untuk menggugah emosi sih sebenarnya. Itulah dimana populisme dan ideas atau idealnya negara itu nggak ketemu di situ. Karena populisme itu selalu jangka pendek. Jadi musuh kita misalnya kayak di Amerika sekarang, musuh kita imigran. Ya udah imigrannya aja diilang-ilangin gitu. Peraturan-peraturan yang pro imigran dihapuskan, tapi kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang kayak misalnya OB apa orang Amerika asli mereka nggak mau ngerjain itu. Nah itu kan nggak dilihat implikasi kayak gitu. Itu juga di healthcare-nya dia makanya bermasalah dari kemarin, insurance policy-nya gitu. Di Amerika kalau untuk yang populis kayak gitu. Amit-amit jangan sampai kejadian di Indonesia ya kayak Oke, gitu. tapi sekali lagi kita bisa melihat ya bahwa korelasi bahwa memang ada padanannya satu fenomena yang tidak eksklusif terjadi di Indonesia aja, dan siapa tahu nanti 2018 ini juga akan bisa terreplikasi. Mudah-mudahan sih nggak ya? Jangan apa ya? jangan. Ngeri banget soalnya. Oke, Thank you Haifa. Iya. thank you. Kita Oke, Di mana-mana makasih. opinion akan segera kembali.